Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Di forum One Piece yang biasa memberikan spoiler paling cepat, telah muncul hint atau preview tentang One Piece chapter 1138. Dalam preview dikatakan bahwa para kesatria suci bergerak di balik layar, serta dipertanyakan juga akan seperti apa nasib Luffy dan Loki. Itu artinya, baik kesatria suci Luffy maupun Loki, semuanya akan mendapat sorotan dalam chapter terbaru ini. Namun tentu bukan hanya itu saja, karena masih akan ada lebih banyak lagi hal menarik dalam chapter terbaru ini. Cerita dimulai dengan memperlihatkan kilas balik Shamrock dan Garlic. Beberapa waktu lalu setelah kematian Gorosei Saturn, Im Sama memanggil mereka berdua untuk datang menghadap kepadanya. Im Sama pun berkata bahwa dia telah mengeliminasi Saturn atas kegagalannya di Pulau Egghead. Menurut Im Sama, kekuatan Saturn juga cukup jauh di bawah para Gorosei lain, sehingga sudah waktunya untuk mengganti posisi orang tersebut. Maka Im Sama memilih Garlic untuk menjadi Gorosei yang baru. Jadi di sini dikonfirmasi sendiri oleh Im Sama bahwa Saturn memang adalah Gorosei yang paling lemah, sedangkan Garlic berpotensi menjadi Gorosei yang paling kuat. Im Sama pun menegaskan bahwa Garlic harus bertugas dengan baik di tengah dunia yang semakin kacau ini. Setelah itu diketahui alasan mengapa Im Sama juga memanggil Shamrock untuk menghadap, karena anak dari Garlic tersebut diangkat menjadi pemimpin kesatria suci yang baru. Jadi yang mengangkat Shamrock menjadi pemimpin kesatria suci bukan ayahnya yaitu Garlic, tapi langsung dipilih oleh Im Sama. Dari sini jelas bahwa Im Sama menaruh kepercayaan yang besar terhadap keluarga Vigarland. Sejak dulu Garlic dan Shamrock memang memiliki jasa yang besar terhadap pemerintah dunia, dan keduanya pun memiliki reputasi yang sangat gemilang. Dengan begitu, tak heran bila mereka berdua bisa mendapatkan kepercayaan dari sang pemimpin tertinggi pemerintah dunia itu. Kemudian, kilas balik pun melompat ke beberapa saat setelah mereka berdua selesai dilantik. Shamrock mengetahui bahwa dia mendapatkan misi pertamanya sebagai pemimpin kesatria suci. Misi ini adalah membuat Elbaf tunduk di bawah pemerintah dunia. Garlic pun bilang bahwa misi tersebut tidak akan mudah, sehingga Shamrock tidak boleh lengah. Dia harus bertugas dengan baik seperti biasa agar bisa membawa kebanggaan untuk keluarga Vigarland. Garlic juga mengingatkan putranya itu bahwa raksasa Elbaf bukan musuh yang bisa diremehkan, sehingga dia harus sangat berhati-hati. Selain itu, dari berbagai informasi yang ada, Garlic pun tahu Shanks memiliki hubungan yang baik dengan Elbaf. Maka si rambut merah itu biasa saja ikut campur jika dia mendengar bahwa pemerintah dunia ingin memaksa Elbaf menjadi sekutu. Shamrock pun menanggapinya dengan bilang, jika Shanks ikut campur, maka dia akan menghadapinya langsung. Menurut Shamrock, sudah lama juga dia tidak bertemu dengan saudara kembarnya itu. Jadi ternyata pada masa lalu, mereka berdua pernah bertemu di suatu tempat. Jadi hal ini juga akan memiliki kilas balik tersendiri nanti. Karena cepat atau lambat, pasti akan ada juga kilas balik masa lalu Shanks. Mendengar tanggapan Shamrock membuat Garlic mengingatkannya untuk tidak meremehkan orang seperti Shanks. Karena dari reputasi Yonko yang dia miliki, Garlic paham Shanks sangat kuat. Shamrock dan Shanks memang memiliki potensi besar yang sama, karena mereka merupakan saudara kembar. Namun, Shanks dilatih langsung oleh Roger, sedangkan Shamrock dilatih oleh Garlic. Di sini Garlic mengakui bahwa level Roger memang di atas Garlic, karena saat di Guard Valley dulu, mereka berdua pernah bentrok. Jadi Shanks yang mendapat pelatihan langsung dari orang sekuat Roger pasti menjadi sangat kuat. Jadi sekali lagi, Garlic mengingatkan Shamrock agar tidak menganggap remeh Shanks dan jangan lengah sedikit pun. Kilas balik itu pun berakhir, dan cerita kembali ke masa sekarang ini. Di dunia bawah Elbaf, Loki sudah sadar usai pingsan akibat serangan bertubi-tubi Gunko dalam chapter yang lalu. Si wanita kesatria suci itu pun terkejut dan kesal mengapa Loki bisa kembali sadar secepat itu. Tapi dengan tenang, Shamrock bilang artinya kekuatan si pangeran raksasa itu memang tidak main-main. Gunko pun berkata kali ini dia benar-benar harus menghabisi Loki dengan lebih kuat lagi. Namun sebelum Gunko menyerang, tiba-tiba tanah di sana langsung bergetar. Loki yang merasakan itu langsung tersenyum. Dia bilang akhirnya mereka datang juga. Dari kejauhan terlihat ada siluet-siluet para raksasa bertanduk yang sangat menyeramkan. Loki pun menjelaskan dunia bawah Elbaf memang dijadikan sebagai penjara tempat eksekusi untuk para kriminal. Namun dunia bawah sangat luas sehingga pada bagian tertentu di wilayah sana ada juga tempat tinggal orang-orang tertentu. Orang-orang tertentu yang Loki maksud adalah para raksasa pecinta pertempuran yang memiliki darah raksasa kuno. Itulah mengapa siluet-siluet para raksasa itu memiliki dua tanduk, karena tanduk memang
merupakan ciri khas pewaris darah raksasa kuno. Alasan mengapa para raksasa bertanduk itu datang ke tempat Loki karena mereka mendengar jeritan kuat dari Loki. Seperti yang kita tahu, ketika Gunko melancarkan serangan yang sangat menyakitkan, Loki memang berteriak dan teriakan itu menarik perhatian para raksasa bertanduk di sana. Melihat kemunculan dari para raksasa bertanduk itu membuat Gunko tidak jadi menyerang Loki, melainkan dia langsung bersiap untuk melawan mereka semua. Gunko memakai kemampuannya untuk menciptakan banyak tanda panah yang menghadap ke para raksasa itu. Berhubung jumlah para raksasa yang datang cukup banyak, Shamrock juga berdiri dan mencabut pedangnya. Namun Shamrock terlihat begitu tenang, menandakan dia sangat percaya diri dengan kemampuan yang dia miliki. Gunko berkata dia sendiri saja bisa menghadapi para musuh itu. Shamrock pun berkata tentu saja Gunko bisa, tapi untuk menghemat waktu sekaligus menggerakkan tubuh, dia juga akan ikut bertaruh. Setelah itu, cerita beralih ke perpustakaan burung hantu, tempat di mana Robin dan Saul sedang berada saat ini. Di sana, Saul menceritakan dua hal menarik kepada Robin. Pertama, tentang raksasa kuno. Saul bilang, dulu mereka adalah sosok yang sangat menakutkan bagi dunia, karena raksasa kuno membawa pertempuran dan kehancuran di mana-mana. Namun sekarang ini, sudah tidak ada lagi raksasa kuno yang murni. Meski begitu, masih banyak raksasa yang mewarisi darah ras tersebut, atau bisa dibilang sebagai ras campura. Menurut Saul, di Elbaf juga masih ada banyak ras campuran. Ciri utama mereka adalah sebuah tanduk. Robin pun bilang dia ingat kastil Kaido dibuat di dalam sebuah tengkorak bertanduk, tapi ukurannya sangat besar sekali. Saul pun berkata mungkin tengkorak bertanduk itu adalah kerangka dari pemimpin ras raksasa kuno di masa lalu, karena ukuran tubuh mereka memang sangat besar, jauh melampaui semua raksasa yang ada saat ini. Jadi rupanya tengkorak Onigashima yang sebesar pulau itu adalah tengkorak pemimpin dari ras raksasa kuno yang asli di masa lalu. Karena Robin menyinggung kastil Kaido, Saul juga membahas tentang sang mantan Yonko itu. Saul sudah tahu seperti apa wujud Kaido dari poster burunannya. Saul bilang Kaido tanpa memiliki tanduk walau ukuran tubuhnya mungkin tidak sebesar raksasa biasa. Maka dari itu, Saul menduga Kaido juga mewarisi darah dari raksasa kuno. Sebab ada beberapa cabang pewaris darah raksasa kuno. Pertama, ada ras penarik benua atau yang lebih dikenal sebagai Ors. Mereka ini adalah yang paling mirip dengan raksasa kuno yang asli. Bahkan banyak orang di luar sana menganggap bahwa Ors sebagai raksasa kuno karena keberadaan mereka sekarang sudah sangat langka. Padahal di masa lalu, raksasa kuno yang asli memiliki ukuran tubuh yang jauh lebih besar dibanding Ors. Kedua, ada tipe raksasa Elbaf bertanduk, seperti Raja Harald dan juga Pangeran Loki. Meski begitu, Harald memilih untuk mencabut tanduknya sendiri karena dia pecinta damai. Menurut Harald, tanduk hanya membuatnya teringat akan masa-masa perang. Nah, ketiga, ada pula ras Oni, yang walau tidak sebesar raksasa biasa, tapi mereka juga memiliki sebuah tanduk. So menduga inilah ras dari Kaido. Dugaan ini memang benar karena Kaido adalah seorang Oni. Nama Onigashima memang diambil dari kata Oni. Bisa jadi tengkorak Onigashima itu adalah tengkorak ayah Kaido atau mungkin kakek Kaido di masa lalu. Kemudian, hal kedua yang dibicarakan oleh Saul kepada Robin adalah tentang negeri-negeri raksasa yang ada di luar Elbaf. Selain Pulau Elbaf, di luar sana masih ada negeri-negeri lain tempat para raksasa berasal, salah satunya kampung halaman Ibu Hajrudin. Seperti yang telah dijelaskan oleh Hero dalam chapter yang lalu, Hajrudin dan Loki sama-sama anak Harald, tapi berbeda ibu. Ibu Hajrudin berasal dari luar Elbaf. Jadi ras raksasa itu bukan hanya berada di Elbaf saja, tapi tersebar di seluruh penjuru dunia. Berpindah ke tempat lain yang jauh dari sana, diperlihatkan Pulau Sabaudi. Rayleigh sedang melapisi sebuah kapal kecil dengan gelembung untuk dia pakai ke dunia baru. Salah seorang warga yang melihat itu pun bertanya mau dipakai kemana kapal tersebut, dan Rayleigh menjawab dia akan pergi ke tempat sahabat lamanya. Setelah itu cerita beralih ke Elbaf dan memperlihatkan Skopper Gaban yang sedang ada di sana. Jadi teman lama yang dimaksud oleh Rayleigh adalah Skopper Gaban. Dengan kata lain, Rayleigh akan segera pergi ke Elbaf dan bertemu kembali dengan Gaban karena suatu tujuan tertentu. Kemudian ditampilkan kembali Mary Joyce. Di sana para ksatria suci sedang dalam persiapan untuk menyusul Shamrock dan Gunko ke Pulau Elbaf. Saat sedang bersiap, mereka membahas beberapa nama penting yang diketahui berada di negeri para raksasa itu, seperti Luffy, Loki, Robin, dan Saul. Mengapa Robin dianggap sebagai salah satu nama penting? Karena dia bisa membaca huruf kuno poneglyph. Dari dulu, pemerintah dunia selalu mengincar wanita itu. Sedangkan mengapa nama Saul dianggap penting? Karena pemerintah dunia telah mendengar rumor Saul mendirikan perpustakaan Ohara di sana. Tentu perpustakaan tersebut adalah ancaman besar bagi pemerintah dunia, karena perpustakaan itu berisi informasi-informasi penting mengenai rahasia dunia. Terakhir, cerita kembali memperlihatkan dunia bawah Elbaf. Luffy telah tiba sambil membawa kunci besar. Dia sampai lebih dulu dibanding Zoro dan Nami.
Luffy pun terkejut melihat ada banyak raksasa yang sudah bertumbangan. Shamrock dan Gunko telah mengalahkan semua raksasa bertanduk yang muncul tadi. Gunko tampak mendapat beberapa luka kecil akibat pertarungan, sedangkan Shamrock sama sekali tidak tergores karena dia memiliki kecepatan yang tinggi untuk menghindari serangan. Sangat menarik untuk mengetahui bagaimana reaksi Luffy saat melihat Shamrock, karena Shamrock memiliki wajah yang sangat mirip dengan Shanks. Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1138. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Torakun, Shambles.